Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. CCTV merekam detik-detik ditemukannya Arya Daru Pagayunan, diplomat muda Kemenlu yang tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos korban membuka paksa jendela kamar untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga menghubungi penjaga kos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat itulah korban ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Dan pemirsa, inilah gambar yang dimiliki tim iNews, di mana dalam rekaman CCTV nampak Arya Daru Pagayunan, seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri, masuk ke dalam kamar kosnya pada pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Senin malam 7 Juli 2025 yang lalu. Tak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan memasuki kamarnya. Pada pukul 23.34 korban terlihat membuang sampah dan masuk kembali ke kamarnya. Namun pada keesokan harinya, Arya ditemukan telah meregang nyawa terbaring di dalam kamar. Saat ditemukan, pria asal Yogyakarta itu dalam kondisi terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya Arya. Dan juga polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV guna mengungkap misteri tewasnya korban. Dan kini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di Menteng, Jakarta Pusat, bertepatan di kosan korban. Hadisti, seperti apa suasana di sana? Apakah masih ada pemeriksaan pada pagi ini? Ya, baik. Selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Terkait ditemukannya jenazah atau korban tewas yang merupakan diplomat muda sekaligus juga staf Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pagayunan, ini masih menyisakan kejanggalan dan juga pertanyaan publik. Dan situasi terkini di lokasi kejadian atau tempat di mana Arya menginap, ini kami memantau sejak dari tadi pagi masih terpantau sepi. Kita bisa lihat bersama Bayu dan juga pemirsa di layar televisi Anda bagaimana situasi terkini di kos yang berada di kawasan Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Terpantau pada pagi hari ini sepi, tidak terlihat adanya aktivitas ataupun juga kegiatan yang berarti. Begitupun juga terkait penjagaan di indikos ini juga tidak terlihat begitu mencolok, baik dari pihak kepolisian ataupun juga penjagaan internal penginapan ini. Nah, Bayu dan juga pemirsa, meskipun tidak terlihat adanya penjagaan yang begitu mencolok, namun tampaknya kalau kita melihat kondisi kos yang merupakan menjadi tempat kejadian ataupun tempat ditemukannya jenazah Arya pada Selasa pagi lalu, ini cukup aman, ataupun kalau kita melihat dari fasilitas dan juga dari segi keamanan, kalau di area depan ini ada pagar yang juga sudah dikunci rapat menggunakan gembok. Kemudian juga kalau kita melihat ke area dalam, ini juga masih terdapat pintu yang menjadi akses masuk, namun tampaknya untuk akses ini tidak dapat dilewati secara umum atau dilewati oleh orang lain selain dari penghuni kos ataupun juga dari penjaga kos, karena kalau kita melihat untuk akses masuk ke dalam ini menggunakan sistem menggunakan kode atau fingerprint yang hanya bisa digunakan oleh penghuni kos saja ataupun juga penjaga kos. Artinya memang untuk secara umum ataupun bagi publik ini tidak bisa dilalui begitu saja. Nah, begitupun juga terkait CCTV, ini juga terlihat ada sejumlah CCTV di area luar ini.
Artinya kalau kita melihat bagaimana fasilitas yang tersedia dan juga melihat bagaimana keamanan di kos ini juga cukup eksklusif. Begitupun juga kalau dari hasil olah TKP menyebutkan bahwa pada saat kejadian korban ditemukan tewas di dalam kamarnya sudah tergeletak di atas kasur dengan kondisi kepala yang terlilit lakban dan juga tubuh yang diselimuti oleh kain berwarna biru tua. Dimana kalau kita kembali mengulas pada pagi Selasa pagi lalu, korban ditemukan oleh penjaga kos. Usai penjaga kos ini dimintai oleh sang istri untuk mengecek langsung kondisi Arya pada pagi hari itu karena tidak menerima kabar setelah 2 hari lamanya. Dan kemudian juga tadi terkait akses masuk yang hanya bisa digunakan oleh penghuni kos, begitu juga terkait kamar di area dalam. Ini ada sekitar 10 kamar kos yang tersedia di kos ini. Salah satunya juga kamar Arya, di mana seluruh kamar maupun juga kamar Arya ini untuk akses masuk kamar juga menggunakan akses yang terbatas, yakni menggunakan kartu akses yang hanya dimiliki oleh penghuni kos. Begitupun juga kamar Arya ini hanya dimiliki oleh Arya seorang, dan pada saat ditemukan tidak terlihat adanya kerusakan pada pintu ataupun juga tanda-tanda pembobolan. Dan dari hasil olah TKP ataupun dari pemeriksaan awal pihak kepolisian ini tidak melihat adanya unsur kriminal dalam tewasnya Arya. Kalau hasil olah TKP juga menyebutkan tidak terlihat adanya barang-barang yang hilang, begitupun juga tanda-tanda kekerasan. Bahkan pada saat ditemukan kondisi kamar Arya juga dalam keadaan yang bersih dan rapi. Namun inilah yang menjadi kejanggalan karena pada saat ditemukan Arya dalam keadaan yang secara penuh bagian kepala ini dililit oleh lakban, kemudian juga tubuh ditutupi oleh selimut berwarna tua. Meskipun begitu, pihak kepolisian ini masih tidak mengenyampingkan adanya kemungkinan bunuh diri ataupun juga kecelakaan ataupun juga adanya unsur kejahatan. Namun hingga saat ini polisi masih terus menyelidiki baik dari olah TKP, menunggu juga hasil forensik atau hasil otopsi terhadap tubuh Arya, dan juga telah memeriksa sebanyak 5 saksi baik dari penjaga kos, istri korban ataupun juga dari tetangga sekitar. Sementara demikian, Bayu. Baik, terima kasih banyak Hadisti atas laporan Anda. Hadisti dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.